Selamat datang di channel The Everyday Trade. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat menonton. Oke, kali ini saya mau mereview cepat ya, buat supaya nanti bisa cepat sampai ke analisa buat besok. Di sini saya mau ucapkan selamat buat teman-teman yang misalnya kemarin menonton video sebelumnya lalu ikut entry. Di sini BBCA dia breakout lalu melanjutkan kenaikannya ya, sampai dia open gap lalu ada aksi taking profit yang lumayan sampai dia closingnya tepat di 33.000 di area resistennya. Memang resisten di area 33.000, lalu juga tadinya sempat menjadi support kuatnya, berkali-kali dia mau menjebol ke bawah tapi selalu ditahan. Dia masih on track ya teman-teman. Bagi yang mantri di bawah tidak masalah. BBCA ini masih prospeknya masih bagus. Misal buat teman-teman yang tidak dapat karena mengantri di bawah tidak masalah, karena ya memang masih bagus, apalagi ada berita stock split. Kalau stock split nanti harganya tentu akan berkali-kali lipat lebih murah ya. Oke, sekian untuk BBCA. Selanjutnya ada ASII, masih on track juga. ASII kemarin ada pola falling wedge, dia breakout, retest, lalu melanjutkan kenaikannya. Apalagi hari ini volumenya juga meningkat. Di sini dia resisten kemarin ya, dia closing di resisten kemarin, lalu hari ini langsung naik 2,96%. Memang hari ini banyak big caps ya yang naik lumayan. MACD-nya juga mengarah ke atas, volumenya juga meningkat. Jadi untuk ASII masih oke. Target kenaikan selanjutnya ada di 5.400. Ini target kenaikan pertama ya. Untuk cut loss-nya mungkin teman-teman bisa berhati-hati kalau dia jebol ke bawah 5.075 sampai 5.000. Nah, ini area sini teman-teman bisa berhati-hati. Area sini 5.000 sampai 5.075. Kalau jebol ke bawah mungkin lebih baik cut loss ya. Itu untuk KSI. Selanjutnya ada Indi. Indi hari ini turun, ARB hampir ARB 6,3%, tapi turunnya masih oke ya, karena masih di area supportnya. Volumenya juga kecil, walaupun MACD mengarah ke bawah tapi belum confirm dead cross. Jadi untuk Indi bagi teman-teman yang mau spec buy masih bisa, cuman jangan lot yang besar terlebih dahulu karena cukup riskan ya kalau beli setelah turunnya sebanyak ini. Bisa melanjutkan penurunannya biasanya kayak ini contohnya. Kalau candle-candle merah besar-besar gini biasanya dia melanjutkan penurunannya, tapi kalau teman-teman yang berani spec buy tetap harus dibatasi untuk kerugiannya. Kalau dia jebol di harga 1000, nah di sini masih oke, 1320. Kalau dia jebol area sini lebih baik cut loss ya. Jadi begitu review cepatnya buat yang kemarin. Selanjutnya untuk analisa besok. Di sini ada IHSG. Kita lihat IHSG sebentar. IHSG masih bagus ya, masih on track sesuai channeling kemarin. Dia masih dalam support channelnya, dia menyentuh support channelnya lalu langsung mantul ke atas dan malah naik 0,50%. Dia sempat ke bawah sampai 6.038 dan ini masih oke ya, walaupun naiknya hanya 0,50%, tapi dia naiknya rebound setelah turun cukup lumayan. Ini dia akhirnya bisa rebound, langsung naik 0,50%. Jadi
Untuk IHSG masih belum ada perubahan skenario yang berarti, masih dalam on track, masih dalam channelnya. Jadi begitu untuk IHSG. Selanjutnya ini ada yang menarik, BTPS. Di sini juga ada pola falling wedge seperti ASI dan INDI kemarin ya, falling wedge. Nah teman-teman, ini patut diperhatikan, dia memang sudah naik tinggi 13,8 ya, 14% lah ya. Buat teman-teman yang belum masuk, bisa lebih baik ditunggu terlebih dahulu, karena biasanya kalau habis setelah ada breakout seperti ini, biasanya akan ada aksi taking profit ya. Dia akan turun ke bawah sedikit, biasanya sampai di area supportnya berada di sekitar 2660 ya, 2660 sampai 2620, masih di area sini, masih oke buat teman-teman yang mau masuk. Masih oke. Untuk target kenaikan pertamanya ada di 3050, atau bisa juga kalau teman-teman mau taking profit di angka psikologis di 3000 juga masih oke. Ya begitu untuk BTPS, bisa diperhatikan. Untuk profit dan resikonya bisa teman-teman atur ya, supaya tidak rugi terlalu banyak. Teman-teman tetap harus memasang stop loss. Ini polanya juga cukup rapi, sangat bagus ya falling wedge-nya, dan dia breakout dengan volume yang sangat-sangat tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya pada masa falling wedge-nya. Oke, sekian untuk BTPS. Selanjutnya MAPI. Untuk MAPI dia masih dalam channel downtrend, tapi karena ada berita tentang mall yang sudah boleh dibuka, lalu boleh dine in 30 menit, ini bisa lumayan oke buat saham-saham yang berpengaruh dengan mall. Teman-teman bisa untuk swing trade, bukan swing, lebih ke scalping ya kalau yang ini, tapi resikonya tinggi karena ini masih berada di resistennya. Kalau teman-teman yang mau masuk di sekitar harga 700, untuk taking profit masih ada di area resisten trendline-nya. Tapi kalau ini besok malah turun, buat teman-teman yang masih berani beli, bisa beli di harga 655. Ini merupakan supportnya ya. Tapi kalau mau main paling aman, mau yang paling aman ya beli di harga support trendline-nya, mengikuti support trendline-nya ini untuk beli yang paling aman ya. Ini berdasarkan news untuk MAPI. Lalu ada RALS ya, saham-saham yang berpengaruh dengan dilonggarkannya mall, hijau ya, MAPI hijau, RALS hijau. Nah untuk RALS sendiri masih oke. Untuk teman-teman yang mau masuk, ini masih berada di area konsolidasinya, supportnya ada di 615-an. Buat teman-teman yang mau masuk, misal masuk di harga 650-an, ini masih lumayan kalau kita lihat buat perhitungan ya, si lumayan 1,4 antara risk dan rewardnya. Target pertama ada di 720, untuk target kedua ada di 765, target ketiga ada di 830. Tapi dalam perjalanannya kalau dia tembus harga 600,
ya, harga psikologis, harga angka genap. Kalau dia tembus 600, lebih baik dibatasi dulu kerugiannya. Tapi kalau kita melihat dari MACD-nya sendiri masih oke, mengarah ke atas, volumenya ya masih tidak ada yang bisa terlalu diperhatikan dulu, tapi untuk risk dan rewardnya masih lumayan. Jadi teman-teman bisa buat spek buy di 650. Tapi tetap hati-hati karena 650 juga tadinya menjadi support, sekarang menjadi resisten. Nah, kalau 650 bisa tertembus, maka cukup bagus untuk RALS. Selanjutnya ada MPPA. Ya, di sini MPPA bisa dilihat dia turun. Nah, tapi turunnya ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada ya area yang tadinya menjadi resisten lalu menjadi supportnya. Nah, ini tepat berada di area tersebut. Dia sempat turun lagi, tapi di waktu sampai harga 710 tadinya menjadi resisten, ya dia langsung dihantam naik, malah naik 0,66%. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan bagi yang berani masuk di saham-saham seperti ini. Untuk target pertama ada di 875, lalu ada di 1000, ya, lalu selanjutnya ada di 1145. Akan tetapi kalau besok dia malah melanjutkan penurunannya, kalau dia tembus ke bawah dari area supportnya, teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Kalau dia tembus di ya 700, dia tembus 700 ke bawah, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Tapi kalau buat teman-teman yang masih berani buat masuk lagi, kalau bisa tunggu di 600 di 40, 635, 640 sekitar harga ini. Buat teman-teman yang mau masuk bisa tunggu di sekitar harga ini. Tetapi kalau di harga ini pun dia matahari masih melanjutkan penurunannya, lebih baik di cut loss. Buat risk dan rewardnya ya masih hampir satu, masih kurang begitu menarik. Dari itu tetap hati-hati buat MPPA karena bisa saja melanjutkan penurunannya. Ya, buat teman-teman yang berani bisa nunggu di harga 635, 640-an. Lalu yang terakhir ada ACES, ya, S Hardware. Ini menarik sekali. Sebelumnya dia ada channel downtrendnya, dia bearish cukup lama dari akhir Desember, ya, akhir Desember sampai awal Mei, sampai akhirnya dia konsol sebentar. Nah, lalu dia di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada pola double bottom, ya, pola double bottom. Neckline-nya ada di sekitar harga 1580-an, sekitar harga 1580. Ya, bagi teman-teman yang suka spek buy, beli buy before breakout, ya, teman-teman bisa spek buy mulai dari sekarang. Kalau teman-teman beli di sekitar harga sekarang, ya, di 1500-an, harga kalau target pertamanya tentu ada di neckline-nya itu sendiri, ya, di harga 1580. Dari sini di neckline-nya. Nah, kalau bisa breakout, target selanjutnya ada di 1655, ya, ada di 1655. Tapi besok dalam perjalanannya kalau dia malah melanjutkan penurunannya dan pola double bottom ini malah tidak, skenario double bottom ini rusak dan tidak terjadi, teman-teman bisa dibatasi dulu kalau harganya tembus ke bawah harga 1425.
sekitar harga ini. Kalau dia tembus ke bawah, lebih baik di cut loss. Bagi teman-teman yang masih berani entry, bisa tunggu di sekitar harga 1300-an ya. Sekitar harga sini, sekitar harga supportnya 1300-an, ini masih oke buat masuk. Karena kalau dia nantinya mantul di sekitar 1300, nah, sini nanti akan ada support trend line-nya. Jadi sekian analisa buat hari ini. Bagi teman-teman yang menonton, semoga ini membantu, bisa menjadi referensi. Dan sekali lagi, ini bukan paksaan jual beli, semua keputusan tetap ada di tangan teman-teman. Tetap bagi yang menonton ini tetap bisa dianalisa sendiri, dipelajari. Bagi teman-teman yang ada request untuk saham yang untuk dianalisa, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.